Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu kembali dengan program Satu Hati, Sapaan Tuhan tiap pagi dari Gereja Kristen Jawa Condong Catur, edisi Jumat tanggal 26 November 2021 dengan tema Rahasia Hidup Bahagia. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, di pagi yang indah ini kami menaikkan syukur atas berkat dan karunia-Mu yang kami terima dari hari lepas hari yang telah kami lalui. Terlebih di pagi yang indah ini, Engkau telah membangunkan kami dalam keadaan sehat dan sukacita. Sebelum kami melakukan aktivitas kami pada hari ini, kami hendak mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Semoga Roh Kudus membuka hati dan pikiran kami, agar kami dapat menghayati dan melaksanakan firman-Mu sebagai bekal rohani di pagi ini. Di dalam nama Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, subtema pagi ini adalah sukacita, sumber bahagia abadi. Sebagai dasar renungan diambil dari kitab Filipi bab 4 ayat 4-6 yang akan dibacakan oleh adik Tristan, siswa sekolah minggu GKJ Condong Catur. Silahkan Dik Tristan membacanya. Bacaan firman Tuhan pagi ini terambil dari Filipi 4 ayat 4-6. Nasihat-nasihat terakhir. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Amin. Demikian firman Tuhan. Terima kasih adik Tristan yang telah membacakan firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, satu hal yang menjadi prinsip dalam pemahaman iman Kristiani adalah tidak ada kebahagiaan sejati dalam hidup ini selain dari kasih Tuhan. Seperti yang dimuat dalam kitab Filipi 4 ayat 4, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan, bersukacitalah. Meski demikian, kerasnya arus hidup dan beratnya beban yang harus dipikul membuat orang menjerit dan goyah. Bergelut dalam perjuangan hidup adalah hal yang lumrah, sehingga dibutuhkan pedoman hidup baru. Surat pastoral Rasul Paulus kepada jemaat Filipi adalah salah satu pedomannya. Kepada jemaat yang ia kasihi, Paulus menekankan agar jemaat tetap bersukacita di dalam Tuhan. Jemaat diarahkan memelihara iman yang penuh sukacita di tengah ragam tantangan. Meski acap kali membuat nyaris kehilangan sukacita akibat beratnya beban hidup, namun jangan sampai mereka kehilangan makna sukacita sejati dari Tuhan. Herannya, sampai pada masa kini, manusia masih lebih senang melampiaskan kebahagiaannya di luar Tuhan. Padahal, kebahagiaan fana itu justru semakin menjerumuskan kepada ketidakpastian yang penuh rasa frustasi. Dalam kondisi itulah diharapkan ada kesadaran memulai titik balik
untuk kembali kepada Tuhan. Semua insan manusia diharapkan selalu eling dan waspada, sebab rahasia hidup bahagia tidak terdapat pada euforia sesaat yang ditawarkan dunia. Rahasia hidup bahagia justru terdapat pada perasaan sukacita untuk tetap berpegang teguh pada sikap hidup yang benar, mulia, adil, suci, manis, sedap didengar, serta kebajikannya yang patut dipuji, seperti yang tertulis di dalam Filipi bab 4 ayat 8-9. Oleh sebab itu, sukacita sangat penting bagi orang beriman, sebab 1. Sukacita itu baik bagi rohani kita, sebab sukacita memperkuat sistem kekebalan rohani yang membuat kita tahan terhadap godaan, tahan terhadap kepahitan hidup, tahan terhadap kemarahan, dan sebagainya. 2. Sukacita itu baik untuk kehidupan sosial. Sebagai contoh bahwa orang yang sukacita akan disenangi oleh banyak kawan. Sedangkan orang yang muram dan pendengki maka akan dijauhi kawan. Nomor 3, sukacita baik untuk kesehatan. Dituliskan di kitab Amsal bab 17 ayat 22 bahwa hati yang gembira adalah obat yang mujarab. Jadi, sukacita dapat melenyapkan stres, melenyapkan kegalauan, dan sukacita dapat meningkatkan sistem imun tubuh. Sukacita dapat meningkatkan kualitas hidup. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa di surga mulia, terima kasih atas firman-Mu di pagi hari yang indah ini tentang sukacita. Oleh sebab itu, ajarilah kami selalu merasakan sukacita pada hidup kami di dalam segala keadaan. Karena dengan sukacita Engkau selalu segarkan rohani kami. Saat ini kami menyerahkan hidup kami dalam tangan pimpinan-Mu untuk memulai aktivitas kami di pagi ini. Berkat dan karunia-Mu kami mohon agar apa yang kami kerjakan tidak sia-sia. Dan kiranya Engkau pakai kehidupan kami menjadi saluran berkat bagi sesama kami, demi kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan, demikianlah renungan pagi ini. Selamat berkarya, Tuhan memberkati.